Baik anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran kali ini kita memasuki bab 3 yaitu gereja. Di sini akan diuraikan 4 pokok bahasan, maksudnya adalah gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, dan persekutuan para kudus. Jadi hanya 2 tema kecil. Maksudnya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, itu adalah tugasnya yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Kristus melibatkan para muridnya. Sebagai kelompok yang dibentuk oleh Kristus, para murid menanggapi panggilannya dengan menunjukkan ciri-ciri hidup tertentu, sebagaimana dikehendaki oleh Kristus pendirinya. Sebagai kumpulan yang mengenal dan percaya kepada Kristus, para murid disebut sebagai gereja perdana. Gereja adalah kumpulan umat beriman kepada Kristus yang memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana tubuh dari kepalanya. Kristus menegaskan kepada para muridnya untuk selalu menunjukkan sikap serta ciri-ciri kehidupan tertentu berdasarkan pada sabda serta ajarannya. Gereja terpanggil untuk mewujudkan diri sebagai komunitas dengan ciri-ciri yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi ini termasuk ciri-ciri gereja ya anak-anak ya. Kita masuk ke ciri-ciri yang satu. Ciri satu menegaskan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah, menjadi satu tubuh, tidak terpecah-pecah ya. Yang kedua, kudus. Ciri kudus menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud menegaskan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu sesuai hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan Katolik, ciri Katolik mengandung ciri arti gereja yang utuh lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Jadi, seandainya kamu misa di Jakarta, bacaannya sama dengan kamu misa di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, sekalipun kamu di luar negeri. Itu maksudnya. Maka tata liturgi yang sama dimanapun berada. Beserta warna-warna liturgi. Warna-warna liturgi juga sama. Karena itu sudah diatur dalam tanggalan atau penanggalan liturgi gereja sedunia. Yang keempat, apostolik. Ciri yang terakhir dari gereja Katolik adalah apostolik. Dengan ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Ingat, pengganti Rasul Petrus sebagai dasar gereja didirikan itu sampai sekarang sudah digantikan oleh Paus dan sebagai perpanjangan tangan di setiap daerah, maka ada para uskup. Oke anak-anak, itu kata pengantar ya yang akan kita dalami. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau pun memanggil kami semua sebagai anggota gereja-Mu untuk mewujudkan iman yang kudus, yang satu, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu, serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, di sini kita sudah diberikan beberapa teks yang menunjukkan tentang ciri-ciri gereja perdana berdasarkan teks kitab suci ya.
Ini ada dalam, surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, bab 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi tidak peduli orang manakah kamu, dari kasta manakah kamu, kita sudah dijadikan satu tubuh saat kita sudah menjadi anggota Gereja Katolik resmi. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 19, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Itu tadi yang seperti yang tadi itu yang kudus, bahwa kita semua yang telah dibaptis dan menjadi orang Katolik mempunyai tujuan untuk hidup suci sesuai dengan kehendak Allah. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka takutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari sejarah kita akan belajar bahwa gereja awal mulanya terbentuk bukan karena berdirinya sebuah gedung yang mewah, tetapi karena ada persekutuan orang percaya. Mari kita simak faktanya. Gereja perdana terbentuk pada hari Pentakosta atau yang kita sebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Menurut tradisi orang Yahudi, Pentakosta merupakan hari perayaan panen. Pada hari ini mereka biasa berkumpul untuk menyatakan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan di kota Yerusalem. Nah, pada saat ini pula terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Sehingga para murid yang awalnya ketakutan karena kepergian Tuhan Yesus, tapi kemudian mereka menjadi lebih berani untuk memberitakan Injil. Petrus kemudian tampil untuk berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. 3.000 orang inilah yang kemudian disebut sebagai gereja perdana atau jemaat perdana. Ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari cara hidup jemaat perdana pada masa itu, yang bisa memperkuat persekutuan kita sebagai gereja di masa kini. Yang pertama, mereka suka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Masa kini kita mengenalnya dengan tugas gereja dalam hal bersekutu atau koinonia. Cara hidup jemaat perdana yang kedua yaitu mereka suka mendengarkan pengajaran para rasul. Kita kenal dengan tugas gereja di Didaskalia atau pengajaran. Pada saat itu semua orang sangat suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak jemu-jemu mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Cara hidup jemaat yang ketiga yaitu mereka suka membagi harta pribadi untuk menjadi milik bersama. Kita kenal dengan tugas gereja pelayanan atau diakonia. Kamu bayangkan, harta pribadi kamu jual lalu kamu bagikan sama rata kepada seluruh anggota jemaat supaya semua orang bisa hidup enak pada masa itu. Sanggupkah kamu menjadi jemaat perdana? Yang terakhir, mereka suka bersaksi. Kita kenal dengan tugas gereja kesaksian atau marturia di masa kini. Meskipun mereka punya tantangan secara internal dari kalangan Yahudi sendiri dan tantangan eksternal dari orang Romawi, tapi jemaat perdana tidak jemu-jemu bersaksi tentang Tuhan Yesus dan memperluas kekristenan bahkan sampai ke Indonesia pada masa kini. Nah, kita sudah mendengarkan tentang sejarah gereja perdana. Tentu kita bukan hanya belajar tentang peristiwa dan tempat dari sebuah sejarah, tapi ada makna yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di masa kini dari sejarah gereja perdana, yaitu supaya kita lebih giat bersekutu, saling melayani, mau bersaksi, dan kita giat mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Nah, ini ada pendalamannya. Ciri-ciri atau sifat-sifat apa saja yang ditekankan masing-masing teks kitab suci tentang gereja? Jelaskan arti atau pesan dari masing-masing ciri atau sifat gereja tersebut.
Apakah ciri-ciri tersebut masih ada di dalam kehidupan gereja zaman sekarang? Nah, berdasarkan ayat kitab suci di atas, yang tadi suster jelaskan, gereja terutama dipahami sebagai kumpulan umat yang percaya pada Kristus, yang dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang 1 Korintus tadi, menekankan ciri dan sifat gereja yang satu dan Katolik. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 19, menekankan ciri gereja yang kudus. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul menekankan ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena tiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral, tetapi teologi. Bukan soal baik atau buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal, artinya gereja Katolik ini mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral, serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Jadi dalam gereja Katolik ya tidak ada terbentuknya sekte-sekte baru dalam satu tubuh. Jadi semua satu, tidak terpecah-pecah yang tadi suster katakan. Tidak ada terbentuknya sekte-sekte. Bahwa gereja dibangun atas dasar pewartaan para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Itulah sebabnya gereja bersifat apostolik, yang menunjukkan bahwa gereja dibangun serta berdiri berlandaskan pewartaan serta kesaksian iman para rasul. Nah, di sini kamu bisa melihat dari kegiatan-kegiatan masa sekarang ya, kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja. Contohnya, apakah kamu tetap mengikuti perayaan Ekaristi walaupun dalam secara virtual melalui televisi, YouTube, dan lainnya? Waktunya apakah harian, setiap hari kamu ikuti, atau hanya minggu? Peserta bisa semua umat ya. Apakah kamu menjadi ambil bagian dalam putra altar, misdinar? Ini baik ya untuk anak-anak melibatkan diri mulai dari usia dini. Dalam paduan suara, misalnya paduan suara di sekolah dan di lingkungan. Dewan Pastoral Paroki, nanti siapa tahu orang tuamu sudah masuk ya. Rumah sakit, rumah sakit, sekolah, pelajaran ketekumen, doa lingkungan. Nah, ini contoh-contoh ya. Ciri dan sifat gereja yang tampak pada kegiatan gereja. Nah, dalam perayaan Ekaristi, ciri atau sifat yang tampak. Nah, 1, kudus, katolik, apostolik ya. Legio Maria bagaimana? Putra altar atau misdinar itu apa masuknya? Rektor paduan suara masuk kemana? Ya. Lalu melibatkan diri dalam kegiatan gereja, misalnya sudah jadi putra altar atau putri sakristi atau misdinar, sudah. Alasannya supaya menambah banyak teman, menambah banyak pengalaman, menambah pembelajaran dalam organisasi. Yang kedua, pelajaran ketekumen sudah atau akan saya ikuti, mungkin ini kelas 5 ini sudah ya, alasannya belum komuni pertama dan sebagainya ya. Nah, demikian dulu anak-anak yang terkasih untuk sesi yang pertama dalam bab 3 ini mengenai gereja. Marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Selamat mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan salam sehat, salam sejahtera, berkah dalam Horas. Tuhan memberkati.